Selamat malam, kembali lagi bersama kami di Lentera Project. Kali ini kita akan membahas tentang bencana alam yang menimpa saudara kita di Aceh dan Sumatera. Bahwa per Senin 15 Desember 2025 korban jiwa mencapai 1030 dan 206 masih dinyatakan hilang. Itu bukan statistik, itu bukan angka. Itu adalah ayah, ibu, dan anak-anak yang seharusnya tumbuh melihat pohon, bukan hanya lumpur dan air mata. Mereka bilang ini bencana. Mereka bilang curah hujan ekstrim yang tak terduga. Mereka bilang kita harus terima ini sebagai takdir. Dengar baik-baik. Takdir kita sudah diubah oleh tangan-tangan serakah. Lihatlah ke hulu. Sungai di 3 provinsi ini, di Aceh, hutan pinus yang jadi penjaga telah habis. Dihentikan oleh apa? Perizinan HGU yang mengubah lereng bukit jadi petak-petak komersial. Di Sumatera Barat, kawasan resapan air yang seharusnya melindungi desa sekarang jadi lubang-lubang bekas galian tambang. Tambang emas, tambang batu bara. Semuanya ilegal, atau lebih parah lagi, legal tapi dimanipulasi. Setiap pohon yang ditebang, setiap akar yang dicabut, itu adalah satu benteng pertahanan yang dihancurkan. Hutan itu seperti spon raksasa. Ketika hujan datang, dia menahan air, melepaskannya perlahan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tebang habis hutannya, mereka keruk tanahnya, mereka singkirkan spon itu. Lalu mereka kaget ketika air hujan datang. Kini turun sebagai balasan. Air itu tidak lagi membawa berkah, tapi membawa dendam berupa lumpur, batu, dan sisa-sisa pohon yang dibuang. Salah satu penyebabnya adalah, menurut BMKG, terkonfirmasi terjadinya siklon tropis Senyar, yang mana siklon tropis ini sangat langka dan dahsyat yang berkembang di Selat Malaka pada akhir November 2025, yang merupakan anomali karena lokasinya sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Siklon ini menyebabkan cuaca ekstrim, hujan lebat, banjir bandang, dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebenarnya siklon tropis ini bukan menjadi salah satu penyebab utama, melainkan siklon ini sudah dibuktikan oleh salah satu mahasiswa ITB, yang mana dia mengatakan siklon tropis ini tidak akan terjadi begitu besar karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Pertanyaannya, lantas kenapa sampai terjadi seperti ini? Yang mana warga Aceh sempat bilang bahwa ini merupakan tsunami kedua. Dan jawabannya adalah deforestasi besar-besaran yang dilakukan oleh tangan-tangan serakah yang tidak bertanggung jawab. Dibuktikan juga terjadinya banjir yang menimpa di 3 provinsi itu. Banyak bekas-bekas pohon yang berceceran, yang mana terdapat 13 perusahaan yang ditemui sekitar hutan Sumatera. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menindaklanjuti kondisi ekosistem hutan Indonesia, yang mana perizinan selalu dibiarkan dengan begitu mudah. Padahal dampak daripada itu sangatlah besar, terbukti di akhir tahun ini. Lantas apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ketika mengetahui bahwa penyebab utama daripada bencana alam ini adalah tangan-tangan rakus dan serakah oleh oligarki dan kapitalisme? Kemenhub dengan sewenang-wenang memberikan izin tanpa mempertimbangkan dampak dan konsekuensi. Masyarakat tidak pernah menikmati hasil alam dan hasil buminya. Masyarakat hanya mendapatkan dampak dan konsekuensinya. Terjadinya musibah yang menimpa di Aceh dan Sumatera merupakan bukti bahwa pemerintah tidak mempunyai empati. Bahkan sampai per hari ini pun bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh
tidak masuk dalam golongan bencana nasional. Dan juga banyak di media sosial bahwa hingga per hari ini banjir sudah surut, cuaca ekstrim sudah tidak lagi ekstrim. Lantas apa yang menjadi penyebab bertambahnya korban jiwa? Yakni keterlambatan pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap korban, sehingga muncullah tagline masyarakat untuk masyarakat, warga untuk warga. Sudah banyak para influencer terkenal, konten kreator terkenal melakukan galang dana untuk membantu saudara-saudara kita. Karena kenapa? Karena terlambatnya pemerintah terhadap tanggap bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Ada sebagian birokrasi yang datang hanya untuk eksistensi. Ada juga yang datang karena kepentingan media untuk mendapatkan atensi daripada masyarakat. Akan tetapi itu tidak dapat membantu keseluruhan. Dan juga kenapa korban menambah? Karena disebabkan oleh kelaparan. Kalau kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Ya, membimbangkan. Ada mati, bukan mati banjir, mati kelaparan. Biarkan gema tangisan dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi palu yang menghancurkan semua perizinan palsu, semua keserakahan, dan semua kebungkaman. Kita sebagai warga sipil tidak ingin terjadi lagi bencana alam, yang mana alam seharusnya dijaga, dirawat, karena alam memberikan kontribusi besar terhadap manusia. Begitupun sebaliknya. Sekian dari saya. Selamat kembali lagi di Lentera Project selanjutnya.